Halo sahabat pecinta puter belung semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara berternak puter belung yang sederhana tapi hasilnya memuaskan. Ketika kita mau berternak, pertama kita siapkan kandang. Nah, kita siapkan kandang, ada berbagai macam tipe kandang yang sederhana pula tentunya supaya lebih efisien ya. Yang pertama ini ada kandang model seperti ini dengan ukuran 40 kali 40. Ini juga cukup efisien, ini sudah cukup untuk kandang ternak puter belung kita. Kemudian kandang yang kedua bisa menggunakan kandang yang dari besi yang seperti ini nih. Nah, ini ukurannya 40 kali 40 kali 60. Ini sebenarnya kandang minimalis ya, minimalis tapi sudah cukup untuk berternak puter belung. Nah, kemudian kandang yang berikutnya ini lebih efisien lagi, adalah tipe kandang yang dari kayu atau dari bambu. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ukurannya sama dengan yang kandang besi, yaitu 40 kali 40 kali 60. Atau mungkin teman-teman bisa membuat kandang yang lain dengan rangkaian sendiri juga bisa ya. Contohnya misalkan kandang seperti ini nih. Nah, ini ukurannya agak lebih besar sedikit, jadi 1 meter kali 50 cm, jadi lebih agak lega. Nah, ini akan lebih bagus lagi. Nah, silahkan teman-teman bisa pilih salah satu kandang yang kira-kira lebih simple untuk dicapainya dan lebih efisien tentunya untuk menghemat anggaran kita. Setelah kita pilih kandang, kita siapkan tentunya kandang yang kosong ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan pakan. Nah, kita sudah menyiapkan contoh pakan ini. Nah, kita ambil pakan yang paling sederhana juga, paling minimalis, tapi terjangkau bagi kita. Yaitu ada 3 macam ini yang saya siapkan. Pertama ada beras merah, kemudian yang kedua ada beras putih, dan yang ketiga ada gabah. Nah, ini kita pilih ini karena dari segi harga ini lebih efisien, apalagi sekarang kalau harga millet itu mahal, harga jagung juga mulai beranjak mahal. Nah, maka kita kembali kepada pakan tradisional ya. Pakan tradisional yaitu yang kita ada, yaitu cukup dengan beras merah, beras putih, dan gabah. Ternyata gabah ini sebagai solusi gantinya jagung maupun millet. Dan kalau ingin ditambah lagi yang kandungannya lebih baik ya secara nutrisi, itu kita tambahkan boleh kacang hijau ya. Kacang hijau itu bagus sekali untuk pertumbuhan karena kadar proteinnya lebih tinggi. Oke teman-teman, kita sudah menyiapkan kandang,
kita sudah menyiapkan pakan. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita pilih bahan indukan yang akan kita ternak. Jadi pertama kita pilih jantan dan betina dengan catatan burung yang sehat dan bagus supaya nanti anakannya juga bagus. Nah, sebagai contoh ini saya udah menyiapkan ini bahan indukan betina ini sudah dewasa dan sudah siap untuk dijodohkan. Nah, kemudian ini jantannya sudah siap, ini kelihatan lebih gagah, tinggal nanti kita padukan jadi satu kandang sehingga bisa untuk diternak. Ciri-ciri daripada indukan yang bagus itu yang pertama sehat ya, sehat dengan penampilan normal, kemudian sering bunyi. Nah, itu ciri-cirinya burung kalau sehat itu suka berbunyi, seperti orang juga kalau sehat senang bernyanyi, kira-kira begitu. Nah, setelah itu antara jantan dan betina kita masukkan ke dalam satu kandang. Ini sudah saya masukkan ya. Ini jantannya, ini betinanya. Nah, setelah kita masukkan, ini saya kebetulan menjodohkan ada 2 jodoh ya. Ini sebelahnya juga ini. Nah, ini jantannya, ini betinanya. Kemudian kandangnya sudah dilengkapi dengan tempat bertelur ya, atau petarangan, supaya nanti ketika bertelur sudah siap. Nah, setelah itu setelah kita jodohkan, kemudian sudah dimasukkan satu kandang, kita tinggal perawatan ya. Nah, perawatannya bagaimana caranya supaya burung itu sehat dan cepat bertelur, yaitu yang pertama kita kasih makanan sehat, yaitu seperti tadi yang sudah saya tunjukkan, ada gabah, ada beras merah, ada beras putih, dan kalau ada itu ditambah dengan kacang hijau. Kemudian perawatannya yang terpenting pertama adalah kebersihan kandang, terutama tempat air ya. Tempat air ini harus seminggu sekali lah kurang lebihnya, itu dicuci kembali ya, supaya bersih sehingga sehat, maka mendorong burung untuk berproduksi begitu. Nah, kemudian selain kebersihan kandang, kemudian kebersihan air ya, air minum. Nah, ini juga dibutuhkan penjemuran. Iya. Jadi kandang kurang lebih dibersihkan dalam 1 minggu sekali. Nah, setelah kandang dibersihkan, itu dilanjutkan penjemuran. Burung puter pelung ini termasuk burung yang karakternya suka di tempat yang dingin ya, tempat yang dingin, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk berjemur ya. Kita cukup waktu kurang lebih setengah sampai dengan 1 jam lah, 1 jam untuk penjemuran. Itu dengan tujuan udara, ada sirkulasi pergantian yang lebih bagus, lebih hangat, sehingga burung menjadi lebih sehat begitu. Nah, selain itu kita juga posisikan kandang di tempat yang nyaman ya. Yang nyaman itu
yang tidak terlalu banyak lalu lintas lah, lalu lintas orang pada lewat sehingga menjadi kurang nyaman. Nah, itu diposisikan di tempat yang nyaman sehingga mendukung untuk segera bertelur gitu. Nah, selanjutnya setelah burung itu mulai bertelur, nah kita tinggal pelihara kenyamanannya supaya tidak terganggu dari binatang-binatang di sekitarnya. Mungkin ada tikus, ada ular, ada kucing dan lain sebagainya, sehingga burung menjadi kurang nyaman. Nah, itu kita antisipasi bagaimana caranya supaya kandang tetap nyaman. Nah, setelah itu apalagi pada saat pengeraman ya, pada saat pengeraman telur, ini contohnya seperti ini. Nah, ini sedang mengeram ini. Nah, ini harus betul-betul diberi tempat yang nyaman. Nah, kemudian setelah bertelur, kemudian sudah menetas, sudah ada pejikannya ini seperti ini. Nah, ini makanan dan minuman burung itu harus terkontrol terus, jadi tiap hari itu harus minuman selalu dikontrol, karena kalau sampai kurang air, nah itu bisa nanti pejikannya bisa mati, kurang air itu. Nah, begitu sampai dengan selanjutnya nanti ketika pejiknya sudah agak besar. Nah, contohnya seperti ini sudah hampir kita sapih ini. Jadi pejik dari menetas sampai usia kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu atau paling lama 1 bulan. Nah, kemudian kita pisahkan. Pejik kita pisahkan. Contohnya seperti ini nih. Ini baru disapih ini. Ini baru disapih 2 hari kemarin, diambil dari indukannya, sudah mandiri, sudah makan sendiri itu. Nah, ini sudah aman. Sudah aman dan sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa mandiri. Nah, setelah itu nanti indukan sesuai dengan siklusnya itu sudah siap-siap untuk bertelur kembali ketika anakannya sudah kita pisahkan. Bahkan kadang belum dipisahkan juga ada yang sudah bertelur lagi. Nah, pada kesempatan kali ini hanya menyampaikan secara garis besar saja bagaimana cara berternak yang simple. Jadi barangkali teman-teman ingin, nah saya ingin berbagi dari pengalaman yang saya praktekkan. Nah, itu saya berbagi kepada teman-teman, barangkali bisa bermanfaat dan bisa untuk referensi ketika teman-teman ingin berternak puter belung. Oke sahabat semua, demikian sekilas bagaimana cara berternak puter belung yang efisien dan produktif. Demikian sekilas tentang bagaimana cara berternak dari saya, dan selanjutnya nanti untuk perkembangan yang lain saya sampaikan pada konten video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.